Ini adalah merupakan tembok-tembok bangunan kolonial yang sudah hancur dan terbengkalai di sini. Dan di sini ada abang ya, beliau ini penduduk asli di sini. Bang, selamat malam bang. Malam kembali ya. Saya mau nanya, di sini katanya ada banyak sekali tempat yang sangat bersejarah. Di mana aja bang? Untuk bersejarah yaitu yang di sebelah sana ya. Ini yang di sebelah sana berarti ikut makam Jayeng Rana. Makam Jayeng Rana. Jayeng Rana, dan yang sebelah sini yang sebelah selatan persis di pintu itu adalah sosok seorang Platon yang berupa macan. Dan situ juga ada pemakamannya. Oh, ada pemakamannya di situ. Makamnya itu secara dulu menurut orang tua terdahulu sebelum saya. Bahkan cerita-cerita itu sudah mendarah daging dari masyarakat turun menurun sampai ke orang tua saya juga bercerita seperti itu, dan kejadian itu memang adanya, memang nyata. Setiap malam Kliwon itu memang terjadi di sini, yaitu suara gendingan. Bahkan saya dari remaja sampai saya punya istri itu sering bunyi setiap malam Jumat Kliwon jam 12 ke atas malam ya, sampai jam 1 itu sering bunyi gendingan seperti orang gamelan. Dan kata orang tua dulu itu adalah ada tamu di Jayeng Rana kedatangan dari kerajaan-kerajaan. Bahkan saya pun mendengar sendiri. Ini bukan kata siapa-siapa, saya mendengar sendiri, kesaksian sendiri, sampai istri saya yang bukan orang sini aja dia terkejut waktu mendengar ada gendingan yang bunyi. Itu adalah gendingan dari Jayeng Rana. Dan banyak sekali waktu orang-orang dulu yang ya seperti penampakan lah, orang-orang dulu dia tahu sendiri bahwa itu adalah Jayeng Rana. Kalau tiap malam dulu di sini gelap mas, jalannya tidak seperti ini karena ini mungkin udah zaman sekarang memang udah nyala semua. Dulu belum ada listrik, belum ada apa, cuma pakai lampu templok. Itu banyak yang melihat, dan setiap bulan Mulut itu dari macan putih itu keluar. Itu dari sebelah sana. Iya. Tuh, dan yang sebelah sini juga ada lagi. Yaitu seperti gelung ya, kalau orang Jawa bilang pengking lah. Pengking ya. Itu seperti pengking, dia turun ke sini, kadang menyerupai sosok seseorang, kadang dia nanti pergi lagi dengan panjang sekali kalau pengking dia berjalan. Kalau seperti alat kelamin itu ada, memang ada, itu yang dinamakan adalah pelikoting. Iya. Seperti orang latah-latah kayak gitu dulu, itu seperti itu. Dan ini juga banyak sekali dulu dari tetangga saya yang sekarang sudah nggak ada, udah almarhum. Dia datengin, ya nggak didatengin, dia melihat sosok sini. Sampai dulu dia malah ngasih makan sama makhluk astral itu, seperti pelikoting itu. Jadi makhluk astral tersebut mengeluarkan alat kelamin yang panjang gitu ya? Yang panjang sekali. Itu terkejut, dan akhirnya dia terbawa tiap hari Jumat dia pasti ngasih makanan seperti sesaji. Sudah di luar ini apa namanya, di luar kesadaran dia sendiri. Tapi setelah itu ya udah biasa lagi. Tapi dengan bicaranya itu seolah-olah kayak latah. Kayak latah gitu ya. Itu. Oke. Nah bang, ini di belakang abang ini kan ada tembok ya. Ini tembok-tembok bangunan kolonial ya? Ini ya bangunan kolonial dengan satu bata. Ada batanya karena ada dua. Kalau bangunan sekarang kan cuma bata satu, kan ada apa itu namanya, kalau orang sini ada yang ditanya cor. Kalau ini memang nggak ada. Nggak ada. Ini juga nggak memakai apa, pakainya apa dulu sih ya, seperti abu, kapur ya. Ya pakainya kapur aja ini bangunan dulu. Belum saya lahir pun ini sudah ada, karena dulu di sini adalah sampai sini bang, jalannya di sini cuma gang. Ini gang, ini adalah milik dari tuan rumah sini. Gitu. Gang kecil gitu ya? Gang kecil. Jadi berhubung ini orangnya memang sosialnya tinggi, akhirnya diperlebar untuk masyarakat. Oke. Jadi memang di sini ada makam dan ada petilasan gitu ya? Untuk petilasan ada, yaitu petilasan Jayeng Rana. Dan untuk di sini juga ada makam lagi, yaitu makamnya Mbah Ketemberan yang sekarang sudah menjadi rumah. Gitu. Itu dari kecil memang ada. Ada ya. Itu punya Mbah Ketemberan. Nah, di belakang ini kan ada kayak gudang ya bang ya. Ini gudang ini bangunan Belanda atau bukan sekarang ini? Kalau gudang ini bukan. Bukan ya. Bangunan Belanda, dan ini memang waktu bangun ini aja susah.
Waktu dibangun ini udah berapa meter, udah mau tinggi itu runtuh sendiri. Oh gitu. Bangunannya runtuh udah berkali-kali, akhirnya dia memanggil kayak paranormal itu untuk supaya bisa dibangun. Seperti itu Bang. Nah contoh seperti lampu ini. Iya. Dulu lampu ini waktu penerangan jalan sebelum warna putih kan ini warnanya kuning ya. Iya. Ini menghadap ke sini, ini nggak bisa. Nggak bisa. Mati. Selalu mati. Pagi, dicoba nyala, malamnya nggak bisa. Akhirnya oleh orang tua sini, oleh ibu saya itu suruh digeser serong ke utara. Oh gitu. Setelah serong ke utara dia bisa nyala. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Oke. Dan ini Bang, saya penasaran ini di belakang Abang ini kan ada kayak makam ya, makam Tionghoa ya. Tapi kata ibu tadi ini bukan makam Bang ya? Bukan, ini bukan makam, ini seperti tempat sembayangan. Gitu. Tempat sembayangan Iya, gitu ya. Ini tempat sembayangan karena dulu di sini ditinggali oleh orang Tionghoa sebagai kayak paranormal itulah. Oke Bang, saya mau izin Bang, mau review ya tempat ini biar sahabat-sahabat yang belum tahu biar tahu tempat ini. Kita akan review karena di sini ada 3 tempat ya yang ada kayak tulisan Cinanya gitu ya Bang ya. Betul. Oke, saya mau izin ya Bang ya. Ya silakan. Oke, terima kasih Bang. Ini bentuknya hampir mirip dengan batu nisan. Kalau kita lihat persis sekali dengan batu nisan ya di Bongpai atau makam-makam Tionghoa sahabat semua. Dan kemungkinan bangunan ini sejak dari zaman kolonial Belanda, mungkin seperti itu ya sahabat semua. Jadi kalau kita lihat ya, karena saya nggak bisa bahasa Tionghoa atau bahasa Cina, di sini ada banyak sekali tulisan-tulisan ya. Dan tulisan-tulisan ini mempunyai makna dan arti tersendiri. Oke, barangkali sahabat semua ada yang bisa mengartikan tulisan ini, silakan nanti sahabat semua typing ya di kolom komentar. Nah sampai sini ya sahabat semua tulisannya seperti ini. Dan bukan cuma ini aja, di samping dari tempat ini juga terdapat sebuah batu ya, batu besar ini. Dan di sini juga ada ornamen atau tulisan yang tertera di balik dari batu ini. Kita harus lewat dari sebelah sana ya, karena jangan melewati tempat ini ya, karena ya kita harus jaga etika dan jaga normal lah ya, pakai adab dan aturan-aturan. Assalamualaikum. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin ya, saya hanya akan review tempat ini karena di sini ada 3 ornamen yang tergeletak dan saya masih penasaran. Seperti itu. Ini bukan makam Tionghoa tapi tempat untuk penyembahan. Nah seperti ini sahabat semua, ada lambang-lambang seperti ini. Oke, mungkin kurang terang ya. Nah, ini ada lambang seperti ini di bawah dari batu dan di samping dari ornamen yang ada di sebelahnya ya. Ini berdekatan sekali ya, persis di samping dari tulisan yang tergeletak di sampingnya ini sahabat semua. Nah seperti ini. Ada seperti lambang-lambang tertentu di sini dan satu lagi ada di sebelah sini. Seperti ini sahabat semua, memang persis sekali dengan makam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, ini seperti makam sahabat semua. Bentuknya seperti ini. Dan ini memakai tulisan Cina semua ya. Kayaknya sih ini tulisan-tulisan Cina kuno mungkin ya. Coba sahabat semua, apabila ada yang tahu tentang arti dari tulisan ini, jangan lupa ya untuk di komen ya atau typing, sehingga sahabat-sahabat yang belum tahu bisa tahu ya arti dari tulisan ini, dan saya juga biar tahu sahabat semua. Ini pas sekali di samping tembok ya. Jadi dikira makam ya wajar karena ini pas di samping tembok, dan ini tembok dari bangunan kolonial yang sudah hancur ya. Karena temboknya ini ada 2 bata yang berdiri di sini. Nah, model bangunannya seperti ini sahabat semua. Jadi 2 bata dijejer kemudian baru dikasih perkat atau semen ya. Ini bata-bata kolonial Belanda seperti ini.
Kalau tahunya entah, kita belum tahu ya, karena kita belum gali lebih dalam dan di sini sepi ya. Oh, spektakuler ya, amazing. Di tengah perkampungan ada tempat seperti ini, dan dari tempat ini masih ada juga satu sumur, dan sumur tersebut juga usianya sudah sangat tua sahabat semua. Ada di samping sebelah barat dari tempat ini. Oke, kita lihat sumurnya ada di sebelah sana ya. Oke. Oh, assalamualaikum. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, di sini juga terdapat sebuah sumur ya. Ini sumur yang sudah kuno ya, dan berdekatan dengan tempat batu yang bertulisan bahasa Cina tadi sahabat semua. Nah, sumurnya masih ada airnya loh ya. Oh. Ini adalah dahulu kala bangunan kolonial Belanda, yang sisanya adalah tinggal tembok-tembok yang sudah habis roboh ya, dan puing-puing dari bangunan kolonial Belanda yang terbengkalai, dan nampaklah batu yang seperti ini sahabat semua yang sudah kita lihat tadi ya, dan itu bertuliskan dengan aksara Cina. Apabila sahabat semua ada yang tahu tentang arti-arti dari aksara Cina tersebut, silahkan sahabat semua nanti tulis ya di kolom komentar tentang arti bahasa Cina yang ada di sini sahabat semua, aksara-aksara Cina ini. Oke sahabat semua, semoga tayangan ini bisa bermanfaat buat kita bersama. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.